Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Ardiansyah, NIM 200660484044, kelas IKOR 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Berikut merupakan PowerPoint yang dapat saya sampaikan. Perlukah suatu ideologi dalam negara? Jadi pengertian ideologi merupakan arti gagasan atau pengertian atau ide-ide. Ideologi secara fungsional merupakan gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang paling dianggap baik. Ideologi secara struktural merupakan sebagai sistem pembenaran gagasan atas formula dan tiap kebijakan dan tindakan diambil oleh penguasa. Selanjutnya ada ciri-ciri ideologi. Ideologi memiliki derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Ideologi dapat mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, hidupan hidup, dan kebanggaan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dan dilestarikan kepada generasi berikutnya, dan diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Ya, baik, tentang ideologi cukup sekian, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam tujuan dan cita-cita leluhur bangsa Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea 4. Pancasila, khususnya sila-sila yang tercantum, sangat penting bagi masyarakat Indonesia dan tidak dapat dirubah dan dilanggar begitu saja. Dalam pelaksanaannya, Pancasila dapat juga menjadi sebuah peraturan yang apabila ada masyarakat yang melanggar akan mendapatkan sanksi yang sudah tertera pada hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Selanjutnya ada pemaparan dari saya terkait Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, dimuat dalam kompas.com pada Juni tanggal 6 2020, dijelaskan bahwa merenungkan nilai-nilai Pancasila dalam pandemi Corona. Seperti hal yang terjadi pada negara kita belakangan ini,
Hampir 2 tahun kita dilanda pandemi yang sangat merugikan dan dapat menjadi pukulan berat bagi kita untuk terus meningkatkan nilai-nilai dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan berbagai cara. Menurut Profesor Dr. Nela Ismelina SH MH Hum, Pancasila yang memiliki arti 5 dasar ini mengandung makna yang sangat dalam bagi kehidupan bernegara. Pancasila merupakan ideologi pandangan hidup bangsa Indonesia yang memberikan dasar filosofi dan nilai-nilai bagi kita semua. Dan dapat dilihat dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna adanya keyakinan dan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Melalui kejadian pandemi ini, kita tersadarkan adanya sebuah relasi antara Tuhan, manusia, dan alam semesta. Yang terjadi kini tidak lepas dari kehendak Tuhan, dan juga tidak terlepas dari kesalahan relasi manusia dengan alam yang tidak harmonis dan tidak seimbang. Kita sebagai bangsa yang beragama, tentunya dalam menyikapi pandemi ini perlu dilandasi kecerdasan spiritual dan kecerdasan ekologis. Berikutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan makna bahwa setiap manusia adalah makhluk yang beradab, yang perlu diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Setiap manusia dilengkapi dengan olah pikir, rasa, karsa, dan cipta. Melalui hal itu, manusia membangun budaya, nilai-nilai dan norma yang dijadikan landasan untuk bersikap dan bertingkah laku di masyarakat. Dalam situasi pandemi corona ini, tentu aspek kemanusiaan pada sisi kesehatan, ekonomi, sosial, agama, hukum, budaya, dan lain sebagainya perlu menjadi perhatian dan menjadi dasar penyelenggaraan negara dan relasi sesama manusia yang berujung pada rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Di sisi lain, masyarakat Indonesia pun mewajibkan untuk patuh dan taat terhadap ketentuan hukum dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk menanggulangi COVID-19 ini. Selain itu, saya juga dapat memberikan contoh apabila kemanusiaan pada negara ini masih sangatlah minim dan dapat dianggap lebih primitif. Karena kasus pembulian masih sangat sering terjadi. Bullying pada siswa di sekolah dapat menjadikan pukulan berat bagi pemerintah, orang tua, dan siswa tersebut. Untuk siswa tersebut dapat memberikan kerugian dan mengakibatkan siswa tersebut mengalami depresi, menjadikan mentalnya sangat tidak percaya diri, dan dapat menjadikan dunianya sangat gelap. Untuk orang tuanya, dapat menjadikan orang tua tersebut menjadi sedikit malu dan akan mengakibatkan rasa hormat pada orang tuanya sedikit berkurang. Dan pada pemerintah dirasa kurang memperhatikan hal-hal yang kecil seperti ini, namun berdampak besar bagi kehidupan. Selanjutnya saya teruskan pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini memberikan karakteristik yang holistik atas paham kebangsaan Indonesia dan di dalamnya terkandung makna nasionalisme. Nasionalisme merupakan perasaan atau sebagai sebuah bangsa
Satu, sebagai warga negara Indonesia, tumbuhnya rasa saling mencintai sesama, cinta tanah air dan bangsa. Di sisi lain, rasa kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong juga mendasari sifat persatuan. Dalam konteks situasi pandemi ini, tentunya kita butuh rasa nasionalisme, kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong. Kita bahu-membahu dalam menghadapi dan mengatasi pandemi ini dengan memberikan bantuan material maupun non-materi, serta doa pada saudara-saudara kita. Melepas ego kita untuk berempati dan menghormati pengorbanan para tenaga medis, relawan, dan lainnya. Bersatu untuk melawan corona dan selalu patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku terkait upaya penanganan pandemi corona. Nilai-nilai nasionalisme, kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong semakin menipis, apalagi pada situasi pandemi kali ini. Komunikasi antar manusia sebagai makhluk sosial sangatlah minim, dan terhadap adanya teknologi informasi yang ada pada saat ini juga dapat memecah belahkan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan adanya hoax dan pemanfaatan teknologi yang salah. Jadi, menurut saya, alangkah baiknya kita sebagai makhluk sosial terus melakukan komunikasi minimal kepada sanak saudara, keluarga, dan dapat dimulai dari tetangga maupun orang-orang terdekat dan teman yang dapat dijadikan alat sebagai tali silaturahmi dan pemersatu bangsa ini. Kemudian dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila ini memberikan makna adanya sifat bijaksana, tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa maupun terhadap sesama manusia dan cinta kebenaran dalam rangka negara berkedaulatan rakyat. Demokrasi juga menjadi makna yang kental untuk sila keempat ini. Mengusung sila keempat, tentu makna demokrasi ada dalam upaya penanganan pandemi COVID-19, di mana pemerintah harus berperan, tetapi peran masyarakat pun menjadi unsur yang penting. Setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah tentunya hasil dari upaya musyawarah dan kesepakatan bersama, selanjutnya dilaksanakan dalam tindakan bersama demi kepentingan bersama bangsa ini. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini menyiratkan keadilan yang berlaku bagi seluruh kehidupan bangsa Indonesia. Tentu keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks ini, sikap adil kepada sesama, menghormati hak orang lain, sifat saling menolong dan menghargai sesama, dan merupakan pekerjaan yang membantu untuk kepentingan bersama adalah hal yang perlu dilakukan terutama pada masa pandemi corona ini. Berdasarkan bahan di atas, kita meyakini bahwa nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila-sila Pancasila tersebut bersifat universal dan dapat dijadikan landasan bagi pembentukan norma kenegaraan maupun norma-norma moral. Nilai Pancasila merupakan sumber nilai bagi tertib hukum di Indonesia, juga sebagai norma moral bagi penyelenggaraan kenegaraan di pelaksanaan hukum di Indonesia, terutama dalam masa pandemi ini, dan memasuki kehidupan new normal. Nilai-nilai Pancasila yang tertuang dalam nilai sila-sila Pancasila tentunya perlu ditanam di setiap hati masyarakat Indonesia. Nilai-nilai tersebut sebagai pedoman dan patokan dalam bernegara dan bermasyarakat bagi seluruh bangsa Indonesia. Dalam kondisi corona saat ini, tentunya nilai-nilai Pancasila memberikan lebih baik penyadaran spiritual bagi kita, menumbuhkan nilai empati, tenggang rasa, cinta bagi sesama, menjadi perekat bagi persatuan bangsa Indonesia, menjadi penyejuk dalam kita bernegara dan bermasyarakat.
dan memberikan keadilan sosial serta kesejahteraan dalam kehidupan bernegara. Mungkin cukup sekian pemaparan pada renungan nilai-nilai Pancasila dalam situasi pandemi Corona saat ini. Berikutnya kita menuju ke tantangan di masa depan dan upaya merawat ideologi Pancasila. Dimuat dalam laman kompas.com, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menilai tantangan dihadapi Pancasila di masa mendatang semakin besar. Di tengah perubahan zaman, persoalan yang perlu diwaspadai adalah ketika masyarakat, khususnya generasi muda, tidak lagi memandang Pancasila ya, mungkin dari tantangan ini kita dapat mengulas sedikit demi sedikit karena mengingat waktu yang diberikan juga tidak banyak. Langsung saja kita scroll ke bawah. Nah, tantangan di masa depan dan upaya merawat ideologi Pancasila, yakni menyamakan visi untuk merawat Pancasila. BPIP sebagai badan pembinaan ideologi Pancasila menurut Bayu semestinya tidak hanya diatur dengan Perpres. Mungkin tantangan di masa depan dan upaya merawat ideologi Pancasila cukup sekian, dan pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.